warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Indah Wahyuningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Monggol, Kabupaten Jepara. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh Guru Indah Kiros sebagai guru kelas 6 SD Masuawan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi, di mana sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, saya akan melakukan supervisi terlebih dahulu. Gini Bu, tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dalam pembelajaran ini saya akan melakukan sebagai persiapan awal terlebih dahulu sebelum nanti melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada ibu. Ya, saya akan membantu semampu saya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada ibu terlebih dahulu. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang akan ibu capai dalam pembelajaran nanti? Oh ya, terima kasih. Sebelumnya ini nanti saya rencananya akan kegiatan pembelajaran matematika ya. Kegiatan pembelajaran matematika di sini dengan tujuan pembelajarannya itu memahami jenis-jenis bangun rumah. Jadi tujuan pembelajaran itu nanti adalah memahami jenis-jenis bangun rumah. Ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, area pengembangan yang ingin ibu capai apa? Di sini untuk pembelajaran matematika kali ini ada dua area pengembangan. Yang pertama itu wilayah kognitif dan yang kedua psikomotor. Di wilayah kognitifnya itu saya ingin mengajak murid-murid saya agar mereka itu dapat mengerti dan memahami ciri khas dari gangguan ruang yang memang ada dalam materi pembelajaran matematika saat ini. Nah, untuk bidang psikomotor, saya ingin murid-murid saya itu mampu menggambar bangun ruang itu dengan terampil dengan benar, karena kebanyakan dari mereka itu menggambar masih ala kadarnya, belum paham. Iya betul. Jadi nanti dalam area pengembangan itu menekankan pada kognitif dan psikomotor. Kemudian rencana pembelajaran ibu yang ibu buat dalam proses pembelajaran nanti, setelah pembelajaran ini dipakai apa? Untuk pembelajarannya itu nanti saya di awal ini masih menggunakan itu kegiatan pembelajaran klasika ya. Saya nanti rencananya masih menggunakan proyektor untuk menjelaskan bangun ruang itu secara gambar di depan. Saya mau mengajak anak-anak untuk memperhatikan video yang diajarkan. Kemudian setelah itu saya ajak mereka untuk memperhatikan bangun-bangun benda-benda yang sesuai dengan bangun yang dipelajari. Ya, seperti itu. Pembelajaran secara klasikal, kemudian menggunakan media betul. Kalau menggunakan media pembelajaran proyektor ya Bu. Iya betul. Kira-kira yang dipersiapkan itu membuat anak menjadi tertarik atau tidak? Untuk media yang saya manfaatkan di sini, yang pertama itu saya menggunakan proyektor kan untuk memaparkan materi supaya anak-anak bisa melihat secara langsung. Kemudian saya mencari referensi video pembelajaran yang memang bisa memberikan langkah-langkah bagaimana apa bangun ruang yang sedang dipelajari itu punya ciri khas seperti apa, kemudian cara menggambarnya bagaimana itu agar mereka bisa fokus melihat secara langsung. Nah setelah itu nanti saya ajak mereka untuk mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar. Ini masuk kategori bangun apa, itu nanti mereka identifikasi. Oke. Kira-kira apakah nanti yang diajarkan berfokus pada satu contoh atau semuanya? Untuk pelaksanaan pembelajaran kali ini saya berusaha untuk mengambil beberapa bangun ruang. Jadi tidak ada satu saja semua. Iya, jadi
ya Bu waktu pembelajarannya ya. Jadi kalau bisa beberapa, saya beberapa, yang berarti pelaksanaan pembelajarannya bisa tuntas. Berarti kondisional ya? Iya betul, karena kan ada pertemuan berikutnya. Terus Bu Tuti, kira-kira kapan nih saya akan melaksanakan supervisi di kelas bimbingan? Kalau rencana ini saya persiapkan untuk pelaksanaan dari Kamis ya, Kamis tanggal 4 Januari. Jadi nanti Ibu dapat menyertai saya di kelas atau belajar pada hari ini. Siap-siap gitu. Ya, siap. Jadi nanti pelaksanaan itu pada tanggal 4 Januari gitu. Baik Bu Tuti, saya akan mengadakan supervisi di kelas bimbingan dengan sesuai dengan waktu yang sudah bimbingan sampaikan tadi hari Kamis tanggal 4 Januari. Kira-kira jam berapa Bu? Untuk pelajaran matematika ini saya rencananya mulai pukul 9.30. Jadi nanti kita bisa persiapan dulu, kita bisa ketemu sebelum jam tersebut. Ya. Jadi nanti sebelum itu kita ketemu dulu ya, untuk mempersiapkan apa yang kita atur dulu ya. Baik Bu Tuti, nanti saya akan bertanya dan terima kasih atas waktunya untuk percakapan pra-observasi ini. Sebelum saya akhiri, apa yang didapatkan dari percakapan ini? Terima kasih Bu, saya juga di sini berterima kasih sekali pada Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Sepertinya yang masih kurang baik ini Rizky. Riz, sedang baik. Nah, tarik nafas dulu, disiapkan dulu. Kita itu perlu siap dulu untuk belajar supaya memang ilmu yang ingin kita cari itu bisa dengan mudah kita peroleh. Kalau memang belum siap, siapkan dulu hatinya, siapkan dulu mentalnya supaya semuanya diberikan kemudahan. Ya, Pakan, hari ini ada temanmu yang tidak berangkat? Berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran, guru persilahkan kalian berdoa menurut kepercayaan kalian. Berdoa dalam hati, minta kemudahan kepada Tuhan supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kemarin Bu Guru sudah memberikan kalian tugas awal kita sebelum mulai pembelajaran matematika, ya kan? Kita kemarin sudah belajar tentang bangun ruang. Yang kita pelajari kemarin sudah belajar tentang bangun ruang apa? Kubus, balok, prisma, limas, tabung, bola, kerucut. Lalu masih ada? Sudah? Nah, dan kemarin juga kita sudah mencoba untuk menggambarkan kubus dengan baik dan benar. Karena menggambar kubus itu meskipun seperti terlihat sepele, tapi itu merupakan sebuah kompetensi atau kemampuan yang memang harus kalian kuasai. Gambar kubus orang-orang menceng, kemudian ukuran tiap rusuknya itu harus sama dan lain sebagainya, itu harus benar-benar kita kuasai. Ya. Nah, untuk hari ini Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran itu. Masih ada kesulitan tentang kemarin kita belajar tentang gambar kubus? Yang mungkin merasa kesulitan? Yang kemarin Bu Guru berikan perbaikan untuk dilaksanakan di rumah anak-anak putra dan sultan Adi. Halo? Gadisnya
Kamu masih sulit dalam membuat garisnya. Oke, coba dilihat bagian mana yang kiranya menurutmu masih sulit. Tunjukkan ke guru. Kalau hanya sekedar mengatakan garis, kita kurang begitu jelas. Garisnya ya bagian apa yang menurutmu sulit? Miring. Oke, berarti bagian yang menentukan kemiringan ini. Oke, dalam menentukan kemiringan saat kita membuat kubus, ini Fadil mengalami sebuah kesulitan. Misalkan kubus kita buat dengan membuat persegi terlebih dahulu. Tentu sebuah persegi itu panjang rusuknya harus sama, ya kan? Kalau kemarin kita membuat kubus yang pertama itu ukurannya berapa kotak? 6 kotak. 6 kotak supaya lebih seimbang dalam miringnya, itu kita tentukan 3 kotak ke kanan, 3 kotak ke atas, baru kita ambil titik tengahnya, baru kita tarik. Nah, kita tarik sampai titiknya. Ambil setengahnya saja. Kalau ini misalkan 8 kotak, bisa kamu ambil 4 kotaknya. Ya, 4 kotak ke kanan, dari titik terakhir 4 kotak ke atas. Kalau 4 kotak, ambil setengah dari 4 berapa? 2. Ya, itu memang harus beberapa kali kita coba supaya kemampuan kita bisa lebih meningkat lagi. Nah, dengan prinsip yang sama saat kita belajar kubus kemarin, hari ini kita akan menambah satu kemampuan kita untuk menggambar balok. Balok dan kubus sistem atau cara atau teknik dalam membuatnya itu sama. Hanya yang membedakan jika ukuran rusuk pada kubus harus bagaimana? Rusuk kubus itu ukurannya harus bagaimana? Sama. Semua ukuran rusuk pada kubus sama. Tapi rusuk pada balok nanti dia mempunyai variasi minimal setidaknya 2 variasi atau 3 variasi atau 3 kelompok. Ya, permukaan balok yang berhadapan pasti selalu sama besarnya. Nah, untuk memperjalan dan meningkatkan kemampuan kita dalam menggambar balok, nanti Bu Guru akan tampilkan video seperti kemarin saat kita belajar tentang menggambar kubus. Ya, di sini kita sudah melewati menggambar kubus, kemudian hari ini kita akan menggambar balok dan 5 segi 4. Kita usahakan untuk 3 bangun ruang hari ini bisa kita lewati menggambar balok. Jadi nanti anak-anak saya harapkan bisa untuk memiliki kemampuan menggambar balok dengan benar, kemudian menggambar limas dan menggambar prisma dengan benar. Jika kalian sudah bisa menggambar dengan baik, nanti kemampuan kalian dalam membedakan limas itu yang atapnya lancip, prisma itu yang atas dan bawahnya sama, supaya saat nanti menjawab kuis di akhir waktu kita pulang itu tidak balik-balik. Kemarin saya menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Indah Fahruningsih, calon perwira angkatan 9 dari Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya Bu Tuti Mudakiroh dan Ibu Bapak saya Bu Tuti Ismawati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya melakukan observasi bersama dengan rekan sejawat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat meskipun hujan tiap hari. Setelah saya melakukan observasi di kelas, ada beberapa refleksi dari saya yang sudah saya lakukan di sini tentang apa yang sudah dilakukan Bu Tuti selama melakukan pembelajaran di kelas. Siap, ya, siap. Ini bentuk yang pertama, mungkin dari
ada kendala atau hambatan apa saja yang dialami selama proses pelaksanaan pembelajaran? Oh iya, dari kegiatan pembelajaran kemarin yang telah saya laksanakan, yang Bunda dampingi di sini, hambatan yang saya rasakan itu yang pertama adalah saat saya berusaha untuk membagi kelompok, itu anak-anak ada yang merasa, kalau Bu kok dengan ini, kalau Bu kok begini, jadi ada mereka masih merasa ada kurang cocokan. Itu yang pertama. Ya betul. Yang kedua itu hambatannya adalah ternyata pengetahuan awal dari anak-anak saya, siswa-siswa saya itu tidak sesuai ekspektasi dari yang saya harapkan, sehingga mungkin saat itu saya kurang melaksanakan diagnosis awal untuk materi tersebut, sehingga saya rasa itu menjadi sebuah hambatan yang mungkin lain waktu akan saya perbaiki di kegiatan pembelajaran. Jadi ada beberapa kendala yang dihadapi ya dalam untuk mentransferkan materi kepadanya. Kemudian selama dalam pembelajaran kemarin, apakah Bu Tutik sudah merasa puas dengan pembelajaran itu? Untuk tingkat puasnya cukup puas, namun saya juga masih berharap kegiatan pembelajaran kemarin itu masih dapat saya tingkatkan lagi. Di sini saya merasa puasnya itu setidaknya tujuan pembelajaran saya yaitu ingin mengajak anak-anak ini mampu menggambar gaun ruang secara tepat, secara baik. Itu saya melihat perkembangannya sudah cukup sesuai dengan yang saya harapkan. Anak-anak sudah mulai mampu membuat gaun ruang dengan baik. Namun saya masih merasa kurang puas karena bayangan saya melihat pelaksanaan pembelajaran kemarin itu, saya berpikir sepertinya masih bisa kegiatan pembelajaran itu diinovasi lagi supaya lebih menarik. Jadi masih ada rasa, wah ini kayaknya kalau ini masih masih ada keinginan. Iya betul. Ya, jangan mau stagnan lah kayaknya. Pengalaman itu kayaknya kegiatan berikutnya harus bisa dikembangkan. Memang harus inovatif. Berusaha. Oke, kemudian hal positif apa yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran tersebut? Untuk hal-hal positif yang bisa saya kembangkan saat pembelajaran itu diantaranya saya berusaha untuk memanfaatkan teknologi yang ada di lingkungan sekolah saya. Di sini saya memanfaatkan adanya proyektor, kemudian saya mengajak anak-anak untuk kreatif memanfaatkan benda-benda sekitar yang sekiranya memang sesuai dengan materi pembelajaran yang ada. Karena kemarin itu materi pembelajarannya tentang bangun ruang, saya mengajak mereka untuk mencari bangun ruang yang ada di sekitar yang sesuai dengan materi. Contohnya kemarin itu ada kaleng, kemudian ada hiasan dinding yang memang bentuknya itu kaku, dan itu mereka manfaatkan untuk menjadi contoh real sesuai dengan konten materi. Jadi media yang dipakai media real yang ada di Ya, saya berusaha untuk kontekstual ya, kontekstual sesuai dengan yang ada. Jadi sudah melaksanakan inovasi meskipun belum merasa puas, ya. Kemudian sudah memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitar kelas anak-anak. Kemudian apa yang akan diubah untuk pertemuan nanti selanjutnya? Untuk pertemuan berikutnya dari pengalaman kemarin itu, saya berusaha untuk berpikir mengembangkan ini pemanfaatan tutor sebaya, karena anak-anak saya ini kan anak-anak kelas 6 sudah masuk kategori anak yang usia paling tinggi di tingkat SD. Saya rasa mereka bisa saling berkolaborasi untuk saling membantu temannya apabila ada yang lainnya agak tertinggal dalam mengejar materi. Pemikiran saya ke depan saya ingin mengembangkan tutor sebaya, meningkatkan kolaborasi mereka. Jadi kolaborasi ini sangat penting juga dalam peningkatan. Oke, terima kasih Bu Dewi
sebelum saya akhiri, dari pembelajaran ini, rencana tindak lanjut apa yang nanti akan dilakukan? Jadi begini Bu, ini kan materi kemarin itu kan termasuk materi awal dari materi matematika ya. Itu kemarin baru anak-anak mengenal dan membuat gambarnya. Jadi nanti ke depan dalam memahami materi secara lebih dalam lagi, saya mau mengajak mereka untuk saling berkolaborasi. Kemudian nanti akan berkreasi ya, lebih mengajak mereka untuk ini apa namanya kreatif dan mereka kritis melihat lingkungan sekitar yang memang sesuai dengan materi. Contohnya kalau bentuk-bentuk yang hewan yang mereka pelajari itu yang ada di lingkungan sekitar itu secara real bentuknya itu yang seperti apa. Kemudian kalau nanti pengembangan ke materi begitu luas pembukaan, begitu volumenya, ini anak-anak saya ajak untuk bisa langsung terjun ke Prakteknya, ya, praktek langsung ke lingkungan. ya, secara sederhana saja dulu sekiranya mereka bisa memahami. Terima kasih Bu Kiki sudah mau membantu saya untuk melaksanakan observasi ini. Semoga kedepannya Bu Kiki selalu sukses bersama. Amin. Saya juga terima kasih Bu Indah karena dengan pendampingan Bu Indah saya juga secara tidak langsung tergali untuk berpikir pengembangan pembelajaran ke depan seperti apa. Sama-sama kita harus saling membantu untuk berinovasi. Mungkin Ibu mau memberikan apa namanya masukan atau saran berikan jawab dari sini. Terima kasih Bu Indah dan Bu Kiki yang sudah melakukan hari ini. Sudah setelah melakukan observasi kelas B dari kelas yang lain. Terima kasih Bu Kiki sudah membantu Bu Indah melaksanakan Kolaborasi. ya kolaborasi dalam melaksanakan tugas kuliah sebagai PPT. Kalau menurut saya dari Bu Indah sudah melakukan itu sesuai dengan jalur kita karena menyampaikan hasilnya, identifikasi masalahnya, dan betul-betul menjawabnya juga sudah sesuai dengan alur kita juga. Mungkin sudah berjalan atau gimana? Jawabnya lancar sekali ya. Ngalir aja. Ngalir aja. Ya karena kita menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah dengan aksi termasuk strategi tadi saya mendengarkan bahwa strateginya bagaimana dengan aksinya tidak lanjut tidak ada semua kalau ini istilahnya pemula kan bagi saya memperkenalkan pasti itu indah ya kalau Bu ini kemarin sudah tim yang dalam lagi jadi kalau ini kan Ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan bisa ditampilkan keluarkan teman-teman yang lain tidak usah mencari seminar Jadi buset. iya bisa sendiri berapa ini ya kalau tadi biasanya jam berapa tidak tidak sama satu lagi disiapkan mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti jejak jaringan bisa nongkrong seminar webinar ternyata tidak dapat tapi yang jadi saya juga lihat mana sekarang itu sudah pada butuh yang sudah membantu berkolaborasi dengan kita sama-sama berkolaborasi sama-sama saling membantu. Iya betul. Terima kasih Bu Titi, terima kasih Bu Titi, terima kasih Bu Titi. Demikian percakapan pasca observasi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.